Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ari Sentami, STMSC, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil karya kami. Kami dari kelompok Smart Green yang beranggotakan pertama yaitu ada Ananda Aurelia, yang kedua ada Bagus Bima Aji, yang ketiga ada Lutfiah Nifatul Aula, yang keempat ada Muhammad Badrul Tamam, yang kelima ada Muhammad Azhar Behaki, yang keenam ada Muhammad Naufal, yang ketujuh ada Fani Agnesia. Dan di materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tamam. Fungsi maket. Maket merupakan miniatur konstruksi yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi untuk memudahkan visualisasi hasil rancangan, baik berupa rancangan struktur, interior, eksterior, ataupun set plan. Fungsi yang pertama ada sebagai pemasaran yang paling mudah bagi marketing. Yang kedua, menambah keprofesionalan developer sebagai penyedia properti. Yang ketiga, memperkuat fungsi brosur dan iklan sehingga lebih menarik bagi konsumen. Selanjutnya, yang keempat, memudahkan konsumen untuk memahami bangunan arsitektur dari luar serta interior yang ada di dalam. Bisa dilihat di mana dapat dilihat secara bersamaan. Tema Smart Green. Di sini kami memilih tema Smart Green karena kami ingin membuat rekayasa kota yang memiliki konsep hijau dan hemat energi. Karena masih sangat banyak daerah perkotaan yang dalam pembangunannya melupakan faktor lingkungan serta efisiensi sehingga menyebabkan polusi serta efek buruk terhadap sekitar. Filosofi. Dua bangunan halte yang berdiri kokoh mirip bentuk V terbalik pada pegunungan menggambarkan keindahan estetika suatu keindahan alam yang diterapkan dalam konsep bangunan di daerah perkotaan yang didukung dengan rumput di sekitar bangunan serta di sekitar daerah bangunan tersebut. Untuk alat dan bahan pembuatan maket kali ini, bahan utamanya kami menggunakan yellow board. Untuk alasnya kami menggunakan triplek. Kami juga membutuhkan kardus untuk pembuatan trotoar. Dalam penyambungan maket ini kami menggunakan lem dan double tip. Untuk penyangga dari haltenya kami menggunakan kayu balsa. Untuk bagian pepohonan dan rerumputan, kami menggunakan serutan kayu yang diberi warna menggunakan berwarna makanan. Sedangkan bagian ranting, kami menggunakan kawat. Lalu untuk perwarnaan maketnya, kami menggunakan pilok dan cat poster. Untuk bagian kaca, kami menggunakan mika. Lalu untuk bagian paving, kami menggunakan stiker. Dan ini adalah desain awal dari perencanaan yang akan kami buat. Tetapi setelah dilakukannya eksekusi atau pembuatan, ada beberapa hal yang dirubah atau ditambahkan dari perencana awal ini. Seperti sisi yang di bagian kanan tadi ada kaca ini. Kami tidak di maket yang hasil kami tidak menggunakan kaca seperti ini. Dan juga di bagian sini ini membentuk miring, tetapi untuk hasil dari kami luruskan. Pada proses pembuatan, yang pertama kami mengukur bahan utama yaitu yellow board, lalu memotongnya sesuai garis ukurnya.
Kemudian dari potongan yellow board tersebut, kami susun dan kami rekatkan menggunakan lem. Sembari menunggu objek utama disusun, kami membuat rumput-rumputan dari sisa potongan kayu yang diberi warna dari pewarna makanan. Kemudian, kami juga mempersiapkan triplek yang digunakan untuk alas landscape dan objeknya. Setelah itu, kami juga mempersiapkan dan memotong semua bahan pendukung bagian landscape yang telah dipersiapkan di atas triplek hitam. Terakhir, landscape telah terpasang semua. Selanjutnya, kami memasang objek utama yaitu halte dengan tema Smart Green di daerah yang telah ditentukan. Hasil jadinya ini kita memberi kenyamanan untuk calon penumpang ketika menunggu kendaraan seperti bis atau kendaraan umum lainnya. Ini juga bisa untuk menghemat energi. Hasil jadi dari maket bangunan ini bisa untuk sebagai miniatur atau model dari suatu bangunan yang akan dibuat guna untuk memudahkan visualisasi hasil rancangan. Adapun fungsi dari maket miniatur bangunan ini sendiri adalah alat bantu dalam mempresentasikan kepada umum atau ramai tentang rencana bangunan yang akan dibangun. Dan di sini rancangan anggaran biaya yang kami perlukan yaitu satu ada yellow board dengan satu buahnya seharga 9.000. Lalu yang kedua ada stiker A4 yaitu dengan harga 1.000 dan kami membutuhkan 4 buah yaitu berarti 4.000. Lalu yang ketiga ada stiker A3 kami membutuhkan 2 buah dengan harga satuannya 6.000. Dan juga selanjutnya ada pilok. Kami menggunakan 2 buah pilok dengan harga satuannya 20.000. Lalu kita menggunakan mika 2 buah dengan harga satuannya 1.000. Lalu menggunakan lem Dexton 1 buah dengan harga satuannya 9.000. Lalu kami menggunakan kayu balsa menghabiskan 1 batang. Kami menggunakan kayu balsa sisa dari kami, jadi tidak mengeluarkan biaya, dan juga styrofoam, kardus, serut kayu, kawat, cat poster, HVS, dan triplek. Kami menggunakan bahan-bahan sisa dari apa yang kami miliki, jadi tidak mengeluarkan biaya di sini. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk membuat maket tersebut adalah Rp76.000. Jadi kesimpulannya adalah suatu bangunan yang dibuat selain mementingkan estetika, juga harus mempertimbangkan keseimbangan alam di sekitarnya agar tidak terjadi kesetimpangan yang menyebabkan kerusakan keasrian di sekitar bangunan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.